padamu, ini ajaran Yesus. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan hanya gak sopan loh, menganiaya. Kira-kira apa arti menganiaya? Menganiaya itu bukan hanya cuman, ih dasar jelek, bukan. Dianiaya. Itu dikatakan malah harus kita doakan, bahkan kita berkatin. Coba kita lihat berikutnya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Ibu-ibu perhatikan. Untuk menjadi anak Bapa bagaimana? Waktu kita bisa mendoakan orang yang jahat sama kita loh. Jadi engkau menjadi anak Tuhan bukan karena kita Kristen. Jangan dikit-dikit bilang, kita kan anak-anak Tuhan. Betul? Sering gak dengar orang Kristen ngomong gitu? Kita anak-anak Tuhan loh, beda dengan mereka, bukan anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan gak ada hubungannya karena engkau pakai kalung salib berlian. Anak-anak Tuhan, waktu engkau bisa mendoakan, memberkati orang yang menganiaya kita. Itu. Makanya saya bilang tadi orang gak suka firman ini. Karena firman ini tentang mengkorek kita punya. Mengkorek kekurangan kita, betul? Nah dikatakan tadi di sini adalah apa? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang apa? Benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Saya mau tanya. Ini formula surga. Makanya seringkali kita pikir, gue udah baik kok. Gue gak ada masalah kok. Gue gak berzina. Gue gak membunuh, betul? Betul. Tapi bisa gak kita mengampuni orang yang jahat sama kita? Halo, itu uji cobanya apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Maka dikatakan tadi Yesus salah satu khotbahnya di atas kayu salib. Bapa, ampuni dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal dia tahu persis. Dia masih nego kepada bapaknya. Bapa, mereka tuh memang gak tahu. Mereka salah. Ya sudahlah, gak sengaja kok mereka. Luar biasa gak? Sengaja gak Ibu Indri waktu Ibu Indri jahat? Sengaja. Sengaja gak waktu aku pernah kawin cerai? Sengaja. Sengaja gak waktu aku selingkuh? Sengaja. Sengaja gak waktu aku aborsi? Sengaja. Betul. Sengaja gak orang yang selingkuh? Sengaja. Kan cari hotel dulu dong. Hotelnya di mana yang gak ada CCTV, betul? Berarti sengaja, betul? Ibu-ibu. Karena sekarang yang selingkuh bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu juga banyak yang sekarang selingkuh. Dan kalau mau jujur, yang tua malahan. Yang udah bau tanah. Itu fakta. Kalau dulu saya pikir hanya bapak-bapak. Ternyata ibu aku suami saya sudah bilang, kamu jangan hanya ngomong selingkuh sama bapak-bapak dong. Kan juga banyak perempuan selingkuh kata suami saya. Suami saya tersungging soalnya. Oh iya betul juga Pak. Memang betul. Betul. Tadi katakan tadi di sini, Yesus luar biasa. Nah dikatakan tadi di sini adalah apa? Ya, dia mengajarkan, coba bisa nggak engkau baik kepada orang yang nggak baik? Itu salah satu tema hari ini. Karena kalau engkau mau bangkit penuh pengharapan, ini dulu lewatin. Kalau engkau bisa belum melewati pengajaran ini, makanya gak bisa. Halo, sorry to say, halo. Makanya Bu Indri, tapi gimana, mana mungkin Bu Indri mengampuni orang yang menyebalkan. Bu Indri mertua saya, Bu Indri pelitnya luar biasa. Ya, ipar saya dikasih rumah, saya boro-boro Bu Indri panci aja diambil lagi. Tak mungkin, betul ya. Atau mungkin bagaimana saya bisa mengampuni suami saya Bu Indri, bolak-balik jatuh di tempat yang sama Bu Indri. Bagaimana bisa mengampuni, betul. Memang dengan kekuatan kita gak akan bisa. Percayalah, mau engkau sampai nungging-nungging, dengan kekuatan kita gak akan mungkin kita bisa mengampuni orang yang jahat sama kita. Makanya ini doa daripada Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang sangat terkenal. Coba lihat doanya. Kita lihat yuk doanya yuk. Kita buka doanya. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 20. Doa Paulus yang sangat terkenal. Dia bukan berdoa, Bapa supaya aku diundang kemana-mana. No. Dia gak berdoa, Bapak supaya saya bikin gereja yang paling besar di dunia. Atau Bapak supaya jemaat di tempat kita ada 100 juta orang. No. Paulus gak minta itu loh. Apa yang dia minta? Coba kita lihat. Ya supaya di tempat ini doa Paulus. Ini adalah curhatan hati Paulus. Ayat 14 sampai 20. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dikatakan ayat berikutnya, yang daripadanya semua turunan dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Terus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Terus, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu apa? Berakar dalam Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini apa? Saya bawa. Ini apa?
Ini adalah lidah buaya suami saya. Saya bawa dari Bandung. Maka tadi koper saya itu ada 20 kilo. Nih. Harus berakar dalam kasih. Kalau engkau tidak berakar dalam kasih, gak akan bisa. Gak akan bisa engkau mengampuni orang yang menyakiti kita, tak mungkin. Makanya hari-hari jangan hanya Kristen jalan-jalan. Halo ibu-ibu, Kristen jalan-jalan. Di mana ada PD wanita datang, karena nanti lumayan ada payungnya. Apalagi kalau ada liburan, ada acara. Betul ya ibu Syalin? Ya, nanti ada lumayan. Daripada misalnya sekarang kita mesti beli payung, ada payung loh. Nanti Natal, lumayan ada muk dapat, betul. Jadi minum air putih gak perlu mesti beli dari mana-mana. Ada muk. Kalau engkau hanya jadi Kristen jalan-jalan, hanya Kristen follower, gak jadi apa-apa. Karena yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang pengikut Yesus. Tapi murid-murid itu adalah orang yang berakar dalam kasih. Nih, makanya mesti berakar ibu-ibu. Halo? Makanya hari-hari ini ibu-ibu suka baca firman gak? Suka baca firman gak? Nih. Memang ini kuno menurut dunia. Tapi ini modal kita untuk berakar. Ibu-ibu baca firman setiap hari. Karena ini pikiran Yesus. Kalau engkau tanya pendeta belum tentu jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kau tanya firman sesuai dengan pikiran Yesus. Dan baca firman, saya mau mengaku dosa. 20 tahun saya baca firman pakai HP. Apa salah? Enggak salah. Tapi saya mau tanya, ibu-ibu lagi baca firman pagi-pagi pakai HP, betul? Tiba-tiba ada ping apa? Di Pakuan Mall ada diskon. Beli 1 kulkas dapat 3 gratis. Hilang tuh baca Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasulnya hilang semuanya. Iblis jago, dia distract tuh dengan hal-hal kecil. Dia gak suruh kau sekarang ke meja judi. Dia gak suruh engkau supaya engkau jadi pelacur. No, hanya dia bilang ngapain baca firman serius-serius banget. Sambil makan rujak dong, betul. Sambil nanti telepon orang, di mana Ci, apa kabar? Baca lagi, oh ya. Kalau kau baca firman seperti itu, kau tidak akan bisa berakar. Nih, di sini semua ada. Sekarang bisnis lagi susah ibu-ibu. Mau tahu jawaban bisnis? Nih. Mau tahu masalah anak-anak masa depanmu? Nih. Mau tahu masalah keluargamu? Nih. Mau tahu masalah kesehatanmu? Nih semuanya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Harus berakar. Maka pulang dari tempat ini semua beli lidah buaya, betul? Harus berakar. Orang yang berakar beda.